Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang menyerang, Yin Ziping tidak takut, tetapi memperlihatkan dua baris gigi putih. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah itu, dia tertawa sambil mencibir, dan mendorong dengan 9 naga besar. 9 naga meraung, suaranya bergetar seperti guntur. Ye Chen mencibir dan membelah 9 bayangan naga, dan menghancurkan bayangan naga menjadi ketiadaan. Yin Ziping menyerang dengan jurus naga. Melihat ini, Ye Chen akan menyerang di tempat. Namun, kecepatan Ji Ningsuang lebih cepat, dan pedang misterius itu tak tertandingi, dan membelah jurus naga yang jatuh dari langit di tempat. Pada titik ini, ketiga orang itu berhenti berkelahi, masing-masing berdiri dalam kehampaan. Di satu sisi, Ye Chen menginjak lautan bintang emas, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan udara keemasan. Seluruh tubuh seperti pengecoran emas, dengan darah, dan suka berperang, seperti dewa perang. Di satu sisi, Ji Ningsuang menginjak lautan roh misterius, setiap helai rambut indah, setiap helai rambut diwarnai dengan aura, dan momentumnya juga sangat kuat, seperti Dewi Surgawi 9 tingkat. Di satu sisi, Yin Ziping menginjak lautan naga, dan seluruh naga-naga berputar-putar. Ada gumaman nyanyian naga di tubuh. Paksaan itu sangat kuat. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan dia seperti Raja Dewa. Boom, bang, gemuruh. Ketiganya berdiri masing-masing dengan sikap terburu nafsu, sehingga kekosongan bergetar dan langit berdengung. Dalam adegan ini, kuartet penonton yang menyaksikan adegan itu bersemangat, dan mereka menonton dengan seksama, karena takut kehilangan gambar yang indah. Qin Yu, sang pembunuh dewa, Ji Ningsuang, tubuh roh mistik, dan Yin Ziping, inang dari jiwa naga, adalah tiga orang paling menakjubkan di dataran Chu hari ini. Seseorang tidak bisa menahan nafas. Tempat pertama, kedua dan ketiga dalam daftar peringkat, jelas merupakan puncak dari daftar Feng Yun. Banyak orang mulai menebak hasil dari perang ini. Kalian berdua memenuhi syarat untuk bermain melawanku. Dalam argumen itu, suara canggung dan sadis Yin Ziping menembus langit, suara itu penuh keagungan, seolah-olah dia adalah raja dunia. Ini kepura-puraan yang bagus. Ye Chen menggantung tusuk giginya, membawa pisau naga, dan masih mengangkat telinganya di satu tangan. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti dewa perang emas. Jadi, siapa kamu peringkat pertama? Yin Ziping tersenyum tipis, dan tawa itu bahkan lebih menyedihkan. Selama pembicaraan, Ji Ningsuang sudah bergerak, menyerang secara langsung. Gadis ini lebih galak dariku. Ye Chen berkata bahwa dia sangat malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Ningsuang akan membuat bidikan yang begitu jelas dan jelas. Yang paling penting adalah Ye Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa pembunuhannya terhadap Yin Ziping sangat luar biasa. Jika kamu ingin memukul, aku akan memukulmu dulu. Ye Chen menarik telinganya dan secara sadar memainkan peran sebagai penonton. Ya, sementara Ye Chen berbicara, Ji Ningsuang telah memotong pedang tak tertandingi dan membelah langit. Namun, meskipun pedangnya tak tertandingi, dia terguncang kembali oleh telapak tangan Yin Ziping. Aku tidak bisa menahannya. Yin Ziping mencibir, menggesekkan tangannya dan menyapu langit, meratakan lautan awan Ji Ningsuang, lalu membalikkan tangannya dan menghancurkan segel misterius Ji Ningsuang, dan mendorong kembali Ji Ningsuang.
Ji Ningsuang akhirnya mencetak dengan satu tangan, dan melemparkan 3 jenis jurus terlarang dalam satu napas. Tiba-tiba, langit turun, kelopak tak terlihat muncul dengan aneh, atau jatuh dari udara, atau terbang di medan perang. Itu seperti dunia bunga, indah, dan akhirnya angin tak terlihat membentuk pusaran yang nyata. Angin dan bunga, dan hujan semuanya tidak relevan, tetapi dunia yang diciptakan oleh 3 jurus rahasia itu indah dan mempesona. Boom! Gemuruh. Kekuatan 3 jurus terlarang utama sangat kuat. Kekosongan yang menghancurkan bergetar. Kekuatanmu hebat tapi masih jauh di belakangku. Yin Ziping menertawakan drama itu, tetapi mengangkat lengannya sedikit, membuka kelima jarinya, dan melihat pusaran hitam di telapak tangannya, bergerak cepat, dan dengan cepat menjadi besar. Segera, 3 jurus terlarang Ji Ningsuang terkoyak oleh pusaran hitam, dan akhirnya ditelan. Jurus rahasia apa ini? Penonton kuartet terkejut. Betapa arogannya 3 jurus terlarang Ji Ningsuang, telah dihancurkan begitu sederhana. Yin Ziping inang jiwa naga dengan kecocokan 90% benar-benar berbalik melawan langit. Tidak jauh dari situ, Ye Chen, yang masih menonton perang, sedikit mengernyit. Ini adalah melahap kekuatan supernatural. Itulah keajaiban menelan langit. Tiba-tiba, suara kakek naga terdengar. Apa itu keajaiban menelan langit? Berbicara tentang metode rahasia ini, aku akan memberitahumu. Namun, meskipun metode rahasia ini sombong, menelan keajaiban langit memiliki kekurangan sejak penciptaannya. Alasan mengapa itu disebut sihir adalah karena itu semacam menelan. Misteri jahat dan jiwa telah mengembangkan keterampilan sihir ini. Di masa depan, kau akan digigit oleh kebencian dan mati lemas. Dan semakin banyak menelan, semakin kuat gigitannya. Jika pikiran dan pikiran tidak kuat, itu akan berubah iblis. Sepertinya kakek tahu kekuatan supernatural yang menelan ini. Ye Chen, kamu tahu, bahwa jiwa naga yang terlalu kuno di tubuh Yin Ziping juga harus tahu. Ye Chen menyentuh dagunya. Tampaknya, teknik melahap diajarkan pada Yin Ziping. Aku benar-benar tidak tahu ini. Kakek naga menggelengkan kepalanya. Kami dulu satu, tetapi setelah dipotong menjadi 3 bagian oleh Xuan Chen, ingatan yang diwariskan berbeda. Jadi jurus rahasia yang kita ketahui pun berbeda-beda. Saya mengerti ini. Ye Chen mengangguk. Kakek naga melirik dan melirik 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat adegan pertempuran antara Ji Ningsuang dan Yin Ziping, mantan kekasihmu bukan lawan Yin Ziping. Yin Ziping ada jiwa naga kuno di sisinya. Seharusnya tahu kelemahan dari kekuatan Ji Ningsuang yang merupakan klan dewa. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat pertempuran. Di sana, pertempuran sengit antara Ji Ningsuang dan Yin Ziping membuatnya keliru bahwa Ji Ningsuang hari ini agak tidak normal, seolah-olah dia sudah gila dan menyerang tanpa memerhatikan dirinya. Namun, meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi, dia ditekan oleh Yin Ziping. Seperti yang dikatakan kakek naga, jurus Ji Ningsuang akan ditekan oleh Tin Ziping selama menerangnya. Sebaliknya, Yin Ziping, dia pada dasarnya utuh, kekuatan tempurnya hanya tirani, membuat Ye Chen sedikit gentar, dan dia berada di atas angin, dan setiap kali dia menggunakan kekuatan sihir misterius, Ji Ningsuang merasa malu. Meskipun aku sangat ingin memanfaatkan, tetapi melihat Yin Ziping begitu sombong, aku hanya kesal. Ye Chen segera memecahkan kekosongan dan menyerang. Yah! Qin Yu juga ingin bergabung dalam perang. Langkah Ye Chen membuat penonton berbinar.
Sepertinya Qin Yu dan Jining Suang telah bekerja sama untuk menghancurkan Yin Ziping. Dengan cara ini, dia adalah yang pertama dalam daftar. Peringkat kedua dan ketiga dalam daftar Feng Yun bergabung bersama untuk melawan peringkat pertama dalam daftar Feng Yun, dan pertempuran ini akan luar biasa. Mata semua orang menjadi jernih. Saat semua orang berbicara, Ye Chen sudah memasuki lingkaran perang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menyerang. Melihat ini, Yin Ziping, yang akan menggunakan metode rahasia untuk melukai Jining Suang secara serius, tidak bisa menahan kerutan. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan telapak tangan yang ditutupi dengan cakar naga ilusif mengirim telapak tangan ke langit, menghancurkan belati Ye Chen di tempat. Kenapa, kamu ingin bermain juga? Yin Ziping menatap Ye Chen dengan cara yang menyenangkan. Ye Chen berkata, aku adalah pisau, didedikasikan untuk memotong binatang buas. Ye Chen tidak pergi menemui Yin Ziping, tetapi menghela nafas lega pada pedang naga, dan kemudian tidak lupa menyeka dengan lengan bajunya. Mendengar itu, mata Yin Ziping menjadi dingin, wajahnya menjadi agak kasar. Jining Suang menyampaikan pesan kepada Ye Chen. Bunuh dia, dan dendam di antara kita terselesaikan. Saat Ye Chen menyeka pedang naganya, suara Jining Suang sampai pada Ye Chen. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alis dan terus menyeka pedang naga. Kenapa, kamu sangat membenci Yin Ziping? Yin Ziping telah membunuh orang yang aku sayangi, suara Jining Suang acuh tak acuh, tetapi nadanya penuh harapan. Artinya jelas, yaitu berharap Ye Chen dapat membantunya, karena dengan kekuatannya sendiri, Yin Ziping tidak dapat dikalahkan. Di sini Ye Chen memikirkannya, disitulah Jining Suang dan Yin Ziping memiliki kebencian yang begitu besar. Namun, di mana Ye Chen tahu bahwa Jining Suang sangat ingin membunuh Yin Ziping, bukan untuk ketenaran atau kekayaan, untuk berdiri, atau untuk kemuliaan, karena Yin Ziping telah membunuh seseorang yang dia sayangi. Yaitulah Ye Chen orang yang Jining Suang sayangi, yang telah terbunuh oleh Yin Ziping dulu. Tetapi dari mana Jining Suang tahu bahwa orang yang dia sayangi sedang mengobrol dengannya saat ini? Deru, deru. Saat keduanya berbicara, teriakan naga yang mengguncang bumi terdengar tiba-tiba, dan lautan naga Yin Ziping melonjak. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Suang mulai mengambil tindakan. Di satu sisi, Ye Chen mengorbankan lautan emas, di sisi lain, Jining Suang mengorbankan lautan roh misterius, cahaya keemasan dan dewa tiga warna. Boom! Gemuruh! Tiba-tiba, kekosongan mulai mengaum lagi, dan lautan emas dan lautan roh-roh misterius sudah kacau, langsung menuju lautan naga Yin Ziping. Selain itu, sungguh menakjubkan bahwa lautan emas Ye Chen dan lautan roh misterius Jining Suang menyatu bersama, bukan karena mereka mengerahkan kekuatan mereka, tetapi perpaduan bawaan keduanya. Boom! Segera, kekosongan meledak, terjalin menjadi lautan kekacauan, momentumnya bahkan lebih besar, cahaya tidak terbatas, kekuatannya tak tertandingi. Apakah ini berhasil? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat gambar yang aneh. Kamu mengerti sekarang. Suara kakek naga terdengar sekaligus. Aku katakan sebelumnya bahwa kombinasi tubuh kunomu dan tubuh Rose Mistik Jining Suang memiliki efek yang tidak terduga. Kamu tahu, persatuan darah kaisar tubuh kuno dan tubuh roh mistik di masa lalu melahirkan tubuh legendaris. Jadi ayo segera berhubungan dengan Jining Suang dan lahirkan anak, anakmu dan Jining Suang akan sangat melawan langit. Jangan katakan itu, aku benar-benar telah belajar hari ini.
Ye Chen menghela nafas. Boom! Di tempat, suara teredam tebal terdengar di langit yang luas, dan kekosongan seperti gelombang yang mengerikan meledak. Gunung-gunung yang bergulir tidak dapat menahan tekanan ini, dan gunung-gunung raksasa yang menjulang tinggi runtuh satu per satu. Namun, dapat dilihat bahwa meskipun lautan naga Yin Ziping sombong, tampaknya ditekan oleh lautan kekacauan. Anda tahu, lautan kekacauan terjalin dengan kekuatan dua sumber darah yang melawan langit. Apakah lautan naga sebanding? Jika itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan jiwa naga kuno akan dihancurkan dan ditelan di tempat. Di sini, melihat lautan naganya sendiri ditekan, wajah Yin Ziping sedikit muram. Di sisi berlawanan, Ye Chen telah menyerang seperti binatang buas, menyapu langit dengan darah yang ganas, dan tembakannya masih sombong. Yin Ziping mendengus dan membalikkan Ye Chen kembali dengan telapak tangannya. Ya, segera, suara kicau pedang pembunuh terdengar, sosok Jining Suang seperti hantu, seperti pelangi ajaib, satu pedang tak tertandingi, menembus kehampaan, dan membawa kekuatan menghancurkan. Yin Ziping sangat muram, tahu dia tidak bisa bersembunyi, dan ditutupi dengan kekuatan misterius. Ya, meskipun pedang Jining Suang mengenai Yin Ziping, tetapi karena kekuatan misterius membelokkan arah, pedang yang awalnya menusuk dada Yin Ziping menyimpang dari bahu, tetapi hanya meninggalkan jejak di bahunya. Bekas luka dangkal. Ye Chen menikam lagi, dan saat menyerang, Ye Chen mengirimkan suara ke Jining Suang. Metode rahasia yang dilakukan Yin Ziping dapat mentransfer kerusakan. Pedangmu sebelumnya telah dipindahkan. Jining Suang berkata, kamu sepertinya tahu rahasianya dengan sangat baik. Jining Suang juga mengikuti Ye Chen untuk menyerang Yin Ziping lagi. Jining Suang berkata, apakah kamu pernah bertarung melawannya sebelumnya? Jining Suang memotong pedang, tidak lupa meluangkan waktu sejenak untuk melirik Ye Chen. Itu benar, aku pernah bertarung dengannya, kata Ye Chen, sekali lagi menebas pedang dengan pedang, dan kemudian ternyata mengeluarkan tombak perang kaisar penyihir. Sebuah tombak menembus kekosongan, dan hampir menembus dada Yin Ziping. Kemudian, Jining Suang menyerang ke depan, satu pedang memotong pedang pelangi ajaib, dan tangan yang berputar dengan serangan jari. Ye Chen dan Jining Suang telah bekerja sama satu sama lain, mereka sangat diam-diam, mereka saling menyerang dan Yin Ziping dibuat terus mundur. Selain itu, Ye Chen, yang telah berperang melawan Yin Ziping, sangat akrab dengan jurus Yin Ziping, dan dengan pengetahuan kakek naga. Dan Ye Chen terus memberitahu Jining Suang akan kekuatan Yin Ziping, sehingga meskipun banyak teknik rahasia Yin Ziping sombong, mereka sering diselesaikan dengan cerdik oleh dua orang. Melihat Yin Ziping lagi, wajahnya sangat suram. Meskipun Yin Ziping adalah inang jiwa naga dengan kecocokan 90%, didukung oleh kekuatan jiwa naga kuno, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi, dia masih memandang rendah Ye Chen dan Jining Suang di depan mereka. Keduanya bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain untuk membuatnya malu. Tak tertahankan. Boom, boom, di bawah langit, ada suara seperti itu. Salah satunya seperti Dewa Perang Emas, yang satu adalah Dewi Sembilan Surga, dan yang lainnya adalah Raja Dewa Dunia. Adegan perang sangat besar. Para penonton bersinar, dan gelombang seruan luar biasa. Segera, berita tentang pertarungan Yin Ziping melawan Qinyu dan Jining Suang menyebar ke seluruh Chu Selatan, dari selatan ke Chu Utara, dan kemudian seluruh dataran Chu. Tiba-tiba, dataran Chu, yang sudah mendidih, meledak lagi. Ada apa?
Bukankah Qin Yu dan Jining Suang sedang bertarung? Yin Ziping keluar. Siapa yang tahu dari mana asalnya? Namun, pertempuran ini pasti sangat indah. Peringkat pertama dalam daftar Chu Fengyun melawan peringkat kedua dan ketiga dalam daftar Chu Fengyun, dan sangat menarik untuk memikirkannya. Apakah ini sepasang mantan kekasih yang tidak lelah bekerja sama? Di kota kuno Qianqiu, orang-orang berdiskusi. Haruskah kita membantu Ye Chen? Leluhur keluarga Su berkata ragu-ragu. Tidak apa-apa, bagaimana dengan identitas Ye Chen? Dia tidak bisa mati. Di aula sekte Zheng Yang, bunuh Qin Yu dan Yin Ziping. Orang kuat sekte Zheng Yang telah datang langsung ke sini, sangat cepat, dan siap untuk membunuh Qin Yu dan Yin Ziping. Di aula sekte Heng Yue, bunuh Qin Yu dan Jining Suang, pria kuat sekte Heng Yue sedang dalam perjalanan. Bunuh Qin Yu, Yin Ziping, dan Jining Suang semuanya akan mati. Sekte Qing Yun yang paling arogan dan paling mendominasi. Siapapun yang tidak memiliki keluarga sekarang dihancurkan, dan akan ada 3 musuh yang lebih sedikit di masa depan. Kemudian, masalahnya datang. Tidak peduli yang mana dari 3 pihak yang datang lebih dulu, Qin Yu, diperankan oleh Ye Chen, akan menjadi target utama. Zhong Jiang berkata, saya tidak tahu apakah Ye Chen akan tahu pemikiran dari ketiga sekte yang ingin membunuhnya. Sekte yang ingin membunuhnya.